Are you relaxing? It's very hard to tell. Your eyes so angry like winter fox. Tempatnya mengeksplorasi cerita yang luas dalam sebuah multiverse, di mana lagi kalau bukan What If. Proyek Marvel 1 ini menjadi andalan bersatunya pecahan-pecahan cerita jagat Marvel Cinematic Universe, karena memiliki bagian assemble ceritanya tersendiri, yang mana di live actionnya seusai Avenger Endgame belum ada konjungsi besar yang menyatukan antara film atau series satu dengan film atau series lainnya kecuali hanya sedikit. Sayangnya, season 3 ini akan menjadi season penutup series What If, sehingga keseruan akan kegilaan dan keunikan cerita dan karakter jagat Marvel bakal dirindukan kembali setelahnya. Ketika melihat rentetan episode yang akan disajikan di What If Season 3, kali ini mengandung sesuatu yang lebih aneh, unik dan meluas lagi ceritanya. Keseluruhan sejauh ini pada What If Season 3 yaitu mind-blowing dengan keanehannya. Tampak buruk jika dilihat dari ide utama cerita yang dibahas. Kebanyakan ini hanya untuk kesenangan unik semata. 3, 2, 1. Dan sepertinya ini tidak menjadi sebuah konjungsi bagi cerita pada proyek Marvel selanjutnya. Dan bahkan tidak juga menyambung dengan season 2 sebelumnya. Mengingat-ingat lagi padahal jika melihat ending di season 2, The Watcher menunjukkan pohon Yggdrasil Loki, yaitu timeline utama. Namun hingga sejauh ini tidak ada penunjukan cerita yang menyambung dengan itu. Terasa aneh saja What If kali ini. Katakanlah episode pertama ini yaitu Hulk yang menjadi mirip seekor Godzilla. Dan The Next Avengers yang melawannya. Tentu mereka harus menggunakan teknologi Hulkbuster yang lebih besar lagi, tidak jauh berbeda dengan robot Assemble Power Rangers. Agatha yang menjadi makhluk kosmik, dan melawan Arishem, sangat gila. Meski ini adalah karakter yang ditunggu-tunggu kehadirannya setelah di Eternals. Arishem, makhluk kosmik dengan kekuatan tinggi bertarung layaknya petarung jalanan dan penyihir level bumi. Saya mengharapkan lebih dari ini. Episode 3 The Red Guardian menghentikan Winter Soldier. Ini sepertinya cerita yang digunakan untuk meleburkan hubungan antara karakter, khususnya untuk mempersiapkan film selanjutnya yaitu Thunderbolt, di mana Winter Soldier atau Bucky akan bertemu Red Guardian. Si bebek Howard menjadi suami Darcy. Konsep satu ini yang paling unik, keseluruhan hanya untuk kesenangan, lupakan detail plotnya. Munculnya karakter-karakter berkekuatan tinggi mengejar telur Howard dan Darcy sangatlah menghibur. Hancurnya bumi oleh karena kelahiran Tiamut, Quentin Beck menggunakan Ultron sebagai pemenuhan ambisi. Munculnya kembali White Vision yang setelah sekian lama tidak ada kabarnya. Dan munculnya karakter baru, Riri Williams yang mungkin bakal menjadi Ironheart di proyek selanjutnya. Ini cukup menarik. Yah begitulah, tidak dapat dipungkiri, karakter baru, wanita, minoritas dan kesetaraannya, keragaman, menjadi agenda utama Marvel di film-filmnya ke depan. Selagi itu sudah ada di komik, dapat diterima. The Watcher ikut campur, melanggar sumpah, menjadi plot menarik. Kate Bishop dan Shang-Chi bekerja sama di episode 1872, nuansa klasik era medieval, seperti yang sudah ada di season sebelumnya, unik dan menghibur. Secara pribadi ini tidak begitu menarik. Keberlanjutan scene akhir What If Season 2 dibahas oleh pengawas The Watcher setelah The Watcher bermasalah. Lagi-lagi Kapten Carter dengan keikutsertaannya. Makhluk lemah yang bergabung dengan makhluk bersuperpower melawan kemustahilan. Bersama Kahori dan dua surprise karakter baru, yaitu Birdie, anak dari telur yang diperebutkan, dari Howard dan Darcy. Kombinasi antara jenius dan berkekuatan magic. Lalu, munculnya Storm, sangat mengejutkan. Namun ngomong-ngomong bagaimana ini bisa bermula? Dan kenapa Storm berbicara dan menyebut TVA? Ini seperti memaksakan plot dan kesinambungan cerita yang ada. Meski banyak mengeksplorasi cerita dan karakter baru, tidak monoton seperti sebelumnya yaitu hanya tentang Kapten Carter saja. Feels dan hype kemenarikan terhadap What If Season 3 ini terasa kurang dibanding 2 season sebelumnya.
Apakah karena jagat Marvel yang sedikit goyah dengan proyek yang semakin simpang siur? Atau karena What If sendiri kurang banyak penikmatnya? Namun, selebihnya untuk season 3 What If, kita lihat di final episode nanti, cerita apa yang akan dipakai sebagai penutup, dan apa yang akan ditinggalkan dari series What If ini terhadap proyek Marvel lainnya. Where are you fellas headed?